Aceh. Alhamdulillah ala kulli hal. Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada renungan Ramadan pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada uswah kita baginda agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Wahidah Salsabila dari kelas 11-2. Pada renungan hikmah Ramadan hari ini, saya akan membawakan kultum mengenai awal Ramadan, awal perjalanan menuju takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap tahun Ramadan datang, setiap tahun kita berpuasa. Tetapi, apakah setiap Ramadan membuat kita perubahan diri menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan bukan hanya sekedar tradisi tahunan, bukan hanya sekedar sahur, sekedar berbuka, dan sekedar berburu takjil. Tetapi, Ramadan adalah bulan pembinaan jiwa, bulan di mana Allah mendidik kita secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu, tetapi tujuan dari puasa untuk meningkatkan ketakwaan kita. Lalu, bagaimana Ramadan membentuk kita menuju takwa? Ada beberapa pelajaran besar yang Allah tanamkan dalam bulan ini. Yang pertama, Ramadan melatih kejujuran dan pengawasan diri. Coba kita renungkan saat ini. Ketika kita berpuasa, kita bisa saja melakukan minum diam-diam dimanapun, kapanpun, ketika tidak ada orang yang melihat. Tetapi, kenapa kita tidak melakukan perilaku tersebut? Karena kita sadar bahwa Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan setiap hambanya. Inilah latihan terbesar dari bulan Ramadan. Kita merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. Kalau kesadaran ini kita bawa terus-menerus setelah bulan Ramadan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan adalah bulan nuzulul Quran atau bulan diturunkannya Al-Quran. Maka hubungan kita dengan Al-Quran seharusnya meningkat. Sudahkah kita meluangkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran? Bukan hanya sekedar menghatamkan, tetapi juga memahami maknanya. Walaupun hanya satu halaman sehari, tetapi konsisten. Karena yang dicintai Allah bukan amalan yang banyak sesekali, tetapi amalan yang dilakukan secara sedikit demi sedikit, tetapi istiqomah atau konsisten. Jangan sampai Al-Quran hanya kita buka di bulan Ramadan saja. Jadikan Ramadan sebagai titik awal untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Ramadan mengajarkan kita untuk sabar. Puasa melatih kita dalam hal kesabaran, sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan hawa nafsu, dan sabar menahan emosi, serta sabar menjaga lisan. Berapa banyak pahala puasa kita yang hilang ketika kita tidak bisa menjaga lisan? Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang-orang yang berpuasa harus meninggalkan perkataan kotor dan perbuatan sia-sia.
Coba teman-teman, kita renungkan saat ini, ketika orang sedang berpuasa, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan amalan puasanya tersebut. Karena apa? Karena mereka sering melakukan perbuatan maksiat, melakukan hal yang sia-sia, dan tidak menjaga perkataannya. Maka dari itu, Ramadan mengajarkan bahwa bukan hanya perut yang berpuasa, tetapi mata, telinga, hati, dan lisan pun juga ikut berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan tahun ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi momentum perubahan diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang untuk mengubah diri kita, menguatkan iman kita, dan membersihkan dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima puasa kita, sholat kita, sedekah kita, dan seluruh amal ibadah kita. Semoga ketika Ramadan usai, Ia meninggalkan kita dalam keadaan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.